Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih lanjut naik 1% lebih ke angka 7.287. Dari video ini saya coba analisa satu emiten yang secara teknikal saat ini masih bergerak sangat trend, dan ternyata Barito Group juga ikutan masuk melakukan akumulasi. Bagaimana potensi saham uptrend ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya kembalikan coba update pergerakan dari saham SSIA. Hari ini kembali naik 4% lebih ke harga 2.640. Bisa kita lihat di grafik secara teknikal SSIA saat ini masih bergerak sangat trend. Jadi setelah sebelumnya berhasil beri garis EMA 50-150 pada tanggal 22 Mei, SSIA terus bergerak naik, belum sempat membentuk lower low. Satu minggu terakhir malah berhasil melewati harga 2000. Dan jika kita lihat kemarin sempat menyentuh 2800, ternyata gagal break, terbentuk candle merah. Hari ini masih bisa naik 4% lebih dan terbentuk candle hijau. Jadi secara candle ini sangat oke apabila teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, saat ini masih sangat layak untuk di hold. Apalagi kalau pemberitaan dengan judul Susul Grup Jarum, emiten Prajogo Pangestu borong saham SSIA, yaitu emiten dari TPA. Dan jika kita baca lebih lanjut, pada tanggal 15 Juli dari data KSEI diketahui TPA memborong 284,84 juta saham SSIA. Jadi memang nominal di akumulasi lumayan tinggi, tapi jika kita lihat broker summary, asing masih terus keluar. Di broker summary kenaikan 4% lebih hari ini terpantau tidak ada akumulasi, malah terlihat ada sedikit distribusi. Jadi untuk SSIA karena saat ini sudah kenaikannya sangat tinggi, walaupun ada sentimen masuknya grup Barito dan kemarin juga beberapa kali grup Jarum masuk akumulasi. Apabila teman-teman saat ini baru mau entry dan FOMO untuk entry di harga atas, misalnya harus hati-hati. Karena saat ini ada resisten terdekat di 2800. Apabila masih gagal break, saya lihat SSIA masih ada potensi untuk koreksi ke support terdekat di sekitar harga 2500 sampai 2400. Jadi zona support di sekitar 2400 sampai 2500 nih. Apabila gagal naik dan melemah, maksudnya ini pelemahan wajar. Apalagi sebelumnya sempat ada gap up di sekitar harga 2330. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau coba pantau dan entry, misalnya lebih oke, baru bisa coba tunggu di sekitar gap 2330 sampai 2400 untuk target entry-nya. Jadi untuk tren jangka pendek, saya lihat memang SSIA masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 2800. Tapi ini harus diperhatikan apabila kembali mencoba break masih gagal, saya pergerakan SSIA akan mulai sideways untuk tren jangka pendek. Tapi walaupun gagal break itu belum ada tanda-tanda patah tren. Jadi apabila teman-teman yang belum take profit atau masih mau hold, misalnya saat ini masih bisa di hold. Cuma yang baru saat ini baru mau entry itu harus hati-hati. Nah sekarang kita coba update saja pergerakan dari saham-saham Barito Group yang lainnya. Bisa kita lihat BRPT. Cara pergerakan bisa kita lihat sebelumnya mencoba untuk break 2000. Ternyata 2 hari berikutnya kita bentuk candle merah. Tapi hari ini terkonfirmasi 2000 sudah terlewati. Dan bisa kita lihat secara terlewati BRPT sudah mencapai target di resisten 2200 hari ini. Dia sudah menyentuh sekitar harga 2240, tapi penutupan hanya ditutup di bawah 2200, jadi hanya naik 8% lebih ke 2180. Dia saat ini juga masih mencoba untuk break 2200. Tapi teman-teman sudah punya di harga bawah, misalnya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Kan cara pergerakan BRPT masih bergerak untrend. Dan terakhir juga BRPT masuk watchlist kami untuk kami update lagi pada saat tanggal 7 Juli, karena masih uptrend dan masih ada akumulasi. Jadi saat ini Musa bisa jadikan 2000 untuk trail stopnya selama BRPT tidak turun bawah 2000. Cara pergerakan saya lihat masih oke. Masih ada potensi untuk break 2200 menuju target berikutnya di sekitar 2400. Tapi sama untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau dan entry, harus sangat disiplin. Walaupun ada potensi untuk break 2200 dan lanjut naik, teman-teman harus pertimbangkan untuk take profit atau cut loss apabila ternyata harga teman-teman entry hanya naik sedikit, satu mulai berbalik arah. Lebih oke untuk saat ini apabila teman-teman belum sempat dapat di harga bawah, coba tunggu di harga 2000. Jadi tunggu BRPT terkoreksi kembali ke 2000, apabila masih bisa bertahan baru coba ikut entry. Sama seperti sebelumnya, BRPT juga beberapa kali sempat mengetes 2000, masih bisa bertahan, baru rebound kembali. Oke, sekarang kita lihat saham brand. Brand juga untuk minggu ini masuk watchlist kami karena memang ada sentimen masuk MSCI, dan bisa kita lihat setelah itu langsung gap up. Sebelumnya pada tanggal 15 Juli atau hari Selasa sempat naik di atas 8.000, sempat menyentuh sekitar 8.475, tapi penutupan kembali berada di bawah 8.000. Jadi saat ini 8.000 masih berupa resisten lumayan kuat untuk saham brand.
Sedangkan untuk support terdekat ada di 7.300. Jadi secara teknikal sebenarnya brand sudah oke, sudah mulai reversal dari uptrend dari downtrend menuju uptrend, tapi candle beberapa hari terakhir walaupun naik itu tidak oke. Jadi tetap apabila teman-teman saat ini belum sempat dapat di harga bawah dan ingin coba entry, harus hati-hati. Apalagi jika kita perhatikan di sini untuk brand kenaikan hari ini 0,32%, asing memang terpantau masuk, tapi 1 minggu terakhir asing masih keluar. Di broker summary juga terpantau sebenarnya tidak ada akumulasi. Malah top 1 dan top 3 terpantau ada sedikit distribusi. Jadi untuk brand lebih oke apabila teman-teman sudah belum sempat pantau di entry, coba tunggu di sekitar 7.300 sampai 7.000 untuk target entry-nya. Atau lebih oke lagi apabila memang brand ternyata gagal break 8.000 dan terkoreksi mengatas garis EMA 150 yang saat ini sekitar harga 6.725. Lebih oke apabila memang bisa dapat di sekitar garis EMA 150 pada saat brand mengetes dan masih bisa bertahan, daripada FOMO untuk mengejar di harga atas, takutnya mencoba break 8.000 masih gagal, brand tetap masih ada potensi untuk melemah ke garis EMA 50 150. Oke, sekarang kita lihat saham cuan. Saya update juga kemarin baru saya analisa. Cuan setelah stock split saat ini masih mencoba untuk bangkit. Bisa kita lihat pada tanggal 16 Juli, cuan sempat menyentuh 1.500 yang memang merupakan support kuat untuk cuan saat ini. Bisa bangkit dan rebound. Hari ini kembali gagal naik, turun 0,9% ke 1.650. Tapi secara candle ini juga masih oke. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk cuan ini memang terpantau ada sedikit distribusi. Jadi asing terpantau 2 hari terakhir masih masuk. Di broker summary terpantau ini ada sedikit distribusi. Jadi untuk cuan saat ini apabila teman-teman mau coba pantau dan belum sempat dapat sebelumnya sekitar 1.500, wait and see di sekitar 1.600. Apabila masih bisa bertahan, baru coba entry di 1.600 dengan target swing jangka pendek di sekitar 1.800. Atau seperti trading plan sebelumnya, pada saat analisa sebelumnya, hold saya terus sama cuan tidak turun bawah 1.500 dengan target lebih jauh di harga 2.000. Jadi untuk cuan secara teknikal saat ini menurut saya pribadi saya anggap cuan masih oke secara tren selama kuat di atas 1.500. Karena untuk saat ini patokan cuan di 1.500. Apabila teman-teman dapat di sekitar 1.500 itu kan lebih oke dengan target swing jangka pendek di 1.800 sampai 2.000 untuk target lebih jauhnya. Tapi hati-hati apabila ternyata cuan lanjut melemah dan menembus 1.500. Kan secara potensi ada potensi untuk mulai patah tren uptrendnya dan cuan akan mulai bergerak sideways dengan target penurunan di sekitar 1.300 apabila memang 1.500 terlewati. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.